Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahnaz Aisyah dengan nomor mahasiswa 23351651699 dengan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Samsyah Badrudin MSI. Di sini, saya akan mengambil materi tentang interaksi sosial. Jadi, apa sih interaksi sosial itu? Nah, di sini ada pengertian interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial antar manusia terjalin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bersama. Dalam hubungan itu, satu sama lain saling mempengaruhi. Di dalam interaksi sosial, salah satu pihak harus melakukan aksi dan pihak lain harus melakukan reaksi agar bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Contohnya nih, seperti kita di pasar tradisional. Di mana ada penjual, pasti ada pembeli. Si penjual itu akan menawarkan barang dagangannya, lalu si pembeli akan melakukan reaksi seperti tawar-menawar barang yang ia mau beli. Lalu di sini ada ciri-ciri interaksi sosial. Ada 4, yaitu jumlah pelaku lebih dari 1 orang, mungkin lebih dari 2, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus juga ada terjadi komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial, memiliki tujuan atau uh, maksud yang jelas, dan juga terdapat dimensi waktu seperti masa lalu, kini, dan mendatang. Lalu di sini ada syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syaratnya itu ada 2, kontak sosial dan juga komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kontak sosial terlebih dahulu. Kontak sosial itu berasal dari bahasa Latin, yang cum atau con, yang berarti artinya tuh bersama-sama, dan tenger, yang memiliki arti menyentuh. Jadi, secara harfiah, kontak sosial adalah bersama-sama menyentuh. Kontak sosial juga merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain sebagai awal atau langkah pertama yang akan terwujudnya sebuah interaksi sosial. Lalu, kontak sosial juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada berdasarkan sifat hubungannya dan juga berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifat dan hubungannya, ada kontak primer dan juga sekunder. Kalau kontak primer itu adalah proses terjadinya secara langsung melalui hubungan tatap muka. Contohnya, apabila nih kita ketemu seseorang, lalu kita uh, lalu kita berjabat tangan, saling senyum. Sedangkan tuh kalau kontak sekunder itu tuh memerlukan sesuatu sebagai perantara atau medianya. Bisa berupa orang atau alat, contohnya tuh kayak radio, handphone, laptop, atau Zoom. Nah, yang kedua itu adalah berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk itu terbagi menjadi 2 juga. Ada yang positif dan juga yang negatif. Kalau yang positif itu lebih mengarah kepada suatu kerjasama. Contohnya tuh kayak kegiatan gotong royong, tolong menolong. Sedangkan kontak negatif itu sendiri mengarah kepada suatu pertentangan. Contohnya tuh seperti pembulian, perundungan, seperti itu. Lalu yang kedua tuh ada komunikasi. Komunikasi adalah tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain dan orang lain memberikan tafsiran atas sinyal tersebut serta mewujudkan dalam perilaku. Komunikasi bisa dibagi menjadi 2, yakni komunikasi verbal dan nonverbal.
Komunikasi verbal itu bersifat langsung, sedangkan komunikasi nonverbal itu dalam interaksi sosial dapat dilihat dalam berbagai pola sosial. Komunikasi nonverbal dalam percakapan sehari-hari bisa berbentuk anggukan kepala, kontak mata, ekspresi wajah, sentuhan, dan lain sebagainya. Terus juga di sini tuh ada unsur-unsur sosial, interaksi sosial. Unsur-unsur interaksi sosial itu unsur-unsur komunikasi itu ada 5, yaitu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan juga efek. Komunikator itu sebagai seseorang yang menyampaikan pesan, komunikan itu sebagai orang yang menerima pesan. Pesan adalah suatu hal yang disampaikan oleh komunikator berisikan informasi, pertanyaan, atau bahkan pengungkapan emosi. Ada juga media. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film yang memiliki makna. Efek juga adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Dari proses komunikasi akan muncul tanggapan atau respon. Bentuk komunikasi wujudnya dapat berupa ucapan atau kata-kata, gerak tubuh, mimik muka, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita akan ada faktor pendorongnya juga. Jadi faktor pendorongnya itu ada 6. Yang pertama itu ada imitasi, identifikasi, simpati, empati, motivasi, dan juga sugesti. Yang pertama ada imitasi. Imitasi itu adalah tindakan meniru seseorang secara berlebihan. Contohnya nih, ada seseorang yang ngefans banget dengan idol K-pop. Nah, dia tuh akan berusaha memakai pakaian yang sama, terus juga akan merubah bentuk gaya rambutnya, bahkan ada yang sampai operasi muka agar bisa sama dengan idolnya. Terus juga ada identifikasi. Identifikasi ini tindakan seseorang untuk meniru orang lain. Contohnya tuh dia mengidolakan artis. Nah, dia akan berpakaian seperti artis tersebut. Nah, apa sih bedanya tuh imitasi dengan identifikasi? Jadi bedanya itu imitasi itu lebih fokus pada permodelan perilaku fisik. Kalau identifikasi itu melibatkan asimilasi nilai-nilai dan juga karakteristik ke dalam diri sendiri. Lalu di sini juga ada simpati. Simpati itu merupakan sikap untuk peduli atau merasa iba kepada orang lain dan melibatkan perasaan dan pikiran manusia. Terus juga simpati bisa proses ketertarikan seseorang pada orang lain karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya. Jadi contoh simpati itu adalah memberikan ucapan selamat kepada orang lain yang telah berhasil menyelesaikan studi atau tugasnya. Di situ juga ada empati. Empati merupakan sikap yang melampaui simpati, di mana seseorang lebih peka terhadap perasaan dan juga situasi orang lain. Empati ini mencakup berbagai proses sosial. Ada kognitif dan juga emosial yang terutama berkaitan dengan memahami orang lain. Jadi contohnya itu ketika ada teman yang sakit, kita tuh bukan hanya cuma mengucapkan cepat sembuh ya, GWS, tapi kita juga menjenguknya gitu. Terus apa sih perbedaan dari simpati dan empati ini? Jadi perbedaannya itu kalau simpati itu rasa tertarik yang didorong oleh keinginan untuk memahami pihak lain. Itu tuh khususnya perasaan orang lain. Sedangkan kalau empati itu proses kejiwaan seseorang individu yang berlarut-larut atas kesedihan atau kebahagiaan orang lain. Nah, di situ juga ada motivasi. Motivasi ini adalah dapat berasal dalam diri seseorang atau dari orang lain yang memberikan dorongan kepada individu. Nah, motivasi ini tuh pengaruh positif yang diberikan kepada seorang individu kepada
kepada individu lain. Contohnya nih, ketika kita belajar bersama dengan teman yang lain karena ingin mendapat nilai yang bagus. Di situ juga ada sugesti. Sugesti dapat menggerakkan hati dan mendorong orang lain untuk melakukan pandangan tersebut. Contohnya seperti kita membantu teman yang sedang mencari informasi tentang sebuah tempat wisata. Misalnya kita bilang, kita mensugesti bahwa oh, ke Bali aja, ke Bali itu bagus dan lain sebagainya. Lalu dia dengan tanpa sadar dia akan tersugesti bahwa oh iya ya, gue mending ke Bali aja gitu. Terus di sini juga ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, ada asosiatif dan juga disosiatif. Kalau asosiatif itu proses menuju terbentuknya persatuan atau integrasi sosial. Sedangkan disosiatif itu bentuk-bentuk seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada asosiatif. Asosiatif terbagi menjadi 4, ada kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan juga akomodasi. Yang pertama itu kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga dapat dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Kerjasama memiliki manfaat yang sangat penting, seperti mempererat persaudaraan dan kerukunan, membantu kerukunan. Contohnya itu seperti kayak kita membersihkan ruang kelas dengan membentuk regu piket. Kan itu kerjasama ya antara anak murid dengan anak murid. Terus juga yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya khas kebudayaan asli. Contohnya tuh kayak perpaduan musik tradisional dengan musik India. Terus juga yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Akulturasi juga terjadi karena adanya percampuran budaya sendiri dengan budaya asing. Dan proses akulturasi ini dapat terjadi di berbagai macam bidang, seperti kuliner, gaya berpakaian, arsitektur sebuah gedung, dan lain sebagainya. Contohnya tuh penggunaan seni tradisional Indonesia, seperti batik, dengan seni asing seperti seni kuno India. Terus yang keempat ada akomodasi. Akomodasi adalah usaha meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Nah, akomodasi ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada konsiliasi, arbitrasi, mediasi, koersi, dan adjudikasi. Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan kedua belah pihak. Konsiliasi juga dapat terjadi dalam penyelesaian konflik antar individu atau kelompok di lingkungan masyarakat atau organisasi. Contohnya, penyelesaian sengketa antara dua negara yang melibatkan pihak ketiga untuk netral untuk membantu mencapai kesepakatannya. Lalu yang kedua ada arbitrasi. Arbitrasi adalah usaha kompromi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Contohnya nih, misalnya pihak ketiga yang netral seperti pengadilan atau lembaga arbitrasi dan lainnya untuk membantu penyelesaian sengketa antara individu atau kelompok. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi adalah usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penengah untuk mencapai keputusan bersama. Contohnya, mediasi ini adalah ketika kita berantem dengan seseorang, kita pasti akan contohnya nih ketika di kelas ada anak murid kita yang berantem dan bertengkar, pasti kita sebagai teman akan membantu kayak akan membantu agar mereka berdua nih masalahnya cepat kelar dan kita tuh sebagai penengahnya aja. Terus yang keempat ada koersi. Koersi itu adalah usaha yang dilakukan
dengan paksaan salah satu pihak dalam posisi yang lemah. Contohnya, seseorang yang terpaksa melakukan suatu tindakan karena adanya ancaman atau tekanan dari orang lain, seperti dalam kasus penjajahan di Indonesia oleh Belanda. Yang kelima ada adjudikasi. Adjudikasi adalah usaha yang penyelesaiannya melalui pengadilan atau meja hijau. Contohnya perceraian yang dilakukan di pengadilan. Terus di sini juga ada disosiatif. Disosiatif terbagi menjadi 3, ada persaingan, kontroversi, dan juga pertentangan. Persaingan adalah proses yang melibatkan individu untuk saling berlomba untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan juga merupakan suatu proses yang terjadi ketika orang per orang atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Contohnya, persaingan para atlet dan dalam kejuaraan olahraga nasional. Ada kontroversi, adalah proses yang mengarah pada perpecahan. Kontroversi juga ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, kebencian, dan juga perasaan yang tidak disuka, yang disembunyikan. Contohnya, protes, memfitnah, meneror, dan juga menghasut seseorang. Yang ketiga adalah ada pertentangan. Pertentangan adalah proses sosial di mana seseorang atau sekelompok orang sadar atau tidak menentang pihak lain lewat ancaman atau kekerasan. Pertentangan dapat terjadi dalam berbagai konteks dan tingkat, dari konteks personal antar individu hingga konflik internasional antar negara-negara. Contohnya, bentrok antar desa yang dikarenakan kesalahpahaman, dan juga adanya ketidaksetujunya para warga dengan kebijakan pemerintah yang baru yang menimbulkan banyak kericuhan. Lalu sekian presentasi dari saya tentang interaksi sosial. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.